Di sini kami akan mempresentasikan materi further yaitu GERD atau gastroesophageal reflux oleh perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri, lalu rekan saya Aninda Febrian, Indar Tartila, serta Dima Atsyari. Definisi GERD sendiri atau gastroesophageal reflux didefinisikan sebagai gejala dan atau komplikasi yang ditimbulkan karena reflux atau isi lambung menuju ke kerongkongan, sehingga menimbulkan gejala khas seperti heartburn atau rasa terbakar di dada yang kadang disertai rasa nyeri dan pedih, serta gejala lain seperti regurgitasi atau rasa asam dan pahit di lidah, nyeri, epigastrium dysphagia, dan odinofagia. Lalu, epidemiologi GERD sendiri di negara-negara barat menunjukkan rata berkisar antara 10-20%, sedangkan di Asia prevalensinya berkisar antara 3-5%, kecuali di Jepang dan Taiwan sekitar 13-15% dan 15%. Suatu studi prevalensi terbaru di Jepang menunjukkan rata prevalensi sebesar 11,5%, dengan GERD didefinisikan sebagai perasaan dada terbakar paling tidak 2 kali dalam seminggu. Epidemiologi sendiri, laporan dari penelitian lelusatan SAR dan di FKUI atau RSCM Jakarta menunjukkan bahwa 127 subjek penelitian yang menjalankan endoskopi SCBA, 22,8% diantaranya menderita esofagitis. Lalu pada penelitian Arisham di RSCM menunjukkan bahwa dari 1.718 pasien yang memeriksakan endoskopi atas indikasi dispepsia selama 5 tahun menunjukkan adanya peningkatan prevalensi esofagitis dari 5,7% pada tahun 1997 menjadi 25,18% pada tahun 2002, dengan rata-rata 13,3% per tahun. Lalu, pada subjek penelitian diambil rentang usia 20 tahun di daerah Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta. Kuesioner yang digunakan adalah GERD-DEKI, yaitu demografi, lingkungan, sanitasi, data diri, riwayat penyakit dahulu, serta skor gejala untuk GERD. Dihasilkan prevalensi GERD 13,3% di daerah pinggiran Jakarta. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan etiologi dan patofisiologi pada GERD. Langsung saja, etiologi pada GERD itu ada 4. Yang pertama, yakni terjadinya relaksasi transient lower esophageal sphincter relaxation atau disingkat dengan TLESR, di mana TLESR ini merupakan relaksasi yang terjadi pada LES yang tidak berhubungan dengan proses menelan dan berlangsung lebih lama daripada biasanya. Kemudian selanjutnya yang kedua yakni terjadinya penurunan tekanan pada LES. LES ini merupakan kepanjangan dari lower esophageal sphincter. Pada kondisi normal, LES akan berelaksasi selama beberapa detik untuk memberikan jalan masuk kepada makanan untuk bisa masuk ke dalam lambung dari esofagus. Kemudian yang ketiga yakni hernia hiatal, dan yang keempat yakni karena adanya tekanan pada intraabdomen. Selanjutnya yakni patofisiologi. Patofisiologi GERD atau gastroesophageal reflux disease terutama terjadi karena
adanya kelainan pada lower esophageal sphincter. Tetapi ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi GERD adalah fisiologis dan patologis. Penyebab paling umum adalah relaksasi transient lower esophageal sphincter relaxation. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tekanan lower esophageal sphincter ini antara lain adalah hernia hiatal, gangguan pembersihan pada esofagus, dan adanya penundaan pengosongan pada lambung. Langsung saja pada bagan, yakni batuk, bersin, dan distensi lambung. Ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan pada interabdomen yang mendadak. Karena tekanan pada interabdomen tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan pada LES. Jika peningkatan tekanan pada LES ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan pada LES, atau tekanan pada LES ini akan menjadi lemah, sehingga terjadi reflux dari lambung menuju esofagus. Selanjutnya yakni hernia hiatal. Pada pasien hernia hiatal dengan adanya peningkatan intraabdomen, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan pada LES. Kemudian selanjutnya akan terjadi reflux dari lambung menuju esofagus. Dan selanjutnya yakni adanya penundaan pengosongan pada lambung. Ini awalnya disebabkan karena adanya distensi lambung, sehingga saat terjadi penundaan pengosongan pada lambung, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan pada LES, sehingga akan terjadi reflux dari lambung menuju esofagus. Kemudian selanjutnya yakni distensi lambung tadi, ini akan menyebabkan proses pengosongan lambung terganggu, sehingga akan merangsang terjadinya peningkatan pada TLSR, di mana ini TLESR akan berelaksasi lebih lama daripada biasanya. Kemudian akan menimbulkan terjadinya reflux dari lambung dari lambung menuju esofagus. Cairan yang bersifat asam dari lambung menuju esofagus ini akan mengenai esofagus jika secara terus-menerus berkontak dengan esofagus. Ini akan menyebabkan terjadinya peradangan pada esofagus, atau biasa disebut dengan istilah esofagitis. Ini adalah gambar hernia hiatal pada pasien GERD. Hernia hiatal ini akan menyempit, akan mendesak diafragma, dan akan terjadi penyempitan sehingga akan mendorong terjadinya relaksasi pada sphincter atau terjadi relaksasi pada LES. Selanjutnya ada faktor risiko dari GERD. Faktor risiko dari GERD terdiri dari yang pertama, obesitas. Yang kedua, usia di atas 40 tahun. Yang ketiga, berjenis kelamin wanita. Yang keempat, ras seperti India. Yang kelima, hiatal hernia. Yang keenam, kehamilan. Yang ketujuh, riwayat penyakit keluarga. Yang kedelapan, merokok. Yang kesembilan, riwayat penyakit atau mempunyai penyakit seperti diabetes atau asma. Yang ke-10, makanan seperti bawang, pedas, berlemak, dan lain-lain. Yang ke-11, minuman berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Yang terakhir ada obat-obatan seperti CCB atau kanal kalsium blocker, NSAID, sedatif, dan lain-lain. Selanjutnya, manifestasi klinik dari GERD. Manifestasi klinik dari GERD ada 3 macam, yaitu tipikal atau khas, atipikal, alarm, dan alarm symptoms. Tipikal seperti dada terbakar, hipersaliva, sendawa, makanan kembali ke kerongkongan. Yang atipikal seperti asma non-alergi,
batuk kronik, sesak, faringitis, erosi gigi, dan rasa sakit pada dada seperti angina. Yang terakhir ada alarm symptoms, yaitu nyeri terus-menerus, disfagia, ondinofagia, penurunan berat badan, dan pendarahan. Selain 3 macam di atas, terdapat juga komplikasi berat lainnya yang masuk dalam manifestasi GERD, yaitu penyempitan esofagus, Barrett esophagus, dan adenokarsinoma esofagus. Selanjutnya yaitu penata laksanaan GERD. Yang pertama ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Yang pertama untuk terapi non-farmakologi yaitu penurunan berat badan, di mana obesitas diduga menyebabkan GERD melalui berbagai faktor, antara lain yaitu perubahan gradien, tekanan sphincter gastroesofagus, kejadian hiatal hernia, tekanan intraabdomen, dan pengeluaran enzim pankreas dan empedu. Yang selanjutnya yaitu menaikkan posisi kepala ketika tidur. Posisi berbaring datar ketika tidur diperkirakan meningkatkan resiko reflux esofagus. Yang selanjutnya yaitu menghindari makan terlalu malam, di mana makan pada pukul 6 menghasilkan pH lambung yang lebih rendah dibandingkan pada pukul 9 malam. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi lainnya, berhenti merokok, menghindari konsumsi makanan yang dapat memicu gejala GERD seperti coklat, jeruk, kopi, makanan berlemak, makanan pedas, minuman berkarbonasi, dan alkohol. Yang selanjutnya yaitu terapi farmakologi dari golongan proton pump inhibitor dan agonis reseptor H2. Untuk yang pengobatan lini pertamanya yaitu merupakan proton pump inhibitor yang bekerja dengan cara memblok pompa proton H+, K+, dan K+ ATPase yang terdapat di membran parietal lambung sehingga menghambat sekresi asam lambung oleh sel parietal secara irreversibel. Di mana penghambat pompa proton merupakan prodrug yang tidak stabil dalam suasana asam. Setelah diabsorpsi dari usus, golongan ini dimetabolisme menjadi bentuk aktifnya yang berikatan dengan pompa proton. Terapi PPI dimulai dengan dosis sekali sehari sebelum makan pertama pada hari itu. Bila dosis sekali sehari kurang memberikan respon perbaikan pada gejala, waktu pemberian dosis dapat disesuaikan dan atau dosis PPI dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan menjadi 2 kali sehari pada pasien yang mengalami gejala pada malam hari, mempunyai jadwal yang tidak teratur, dan atau mengalami gangguan tidur. Selanjutnya yaitu agonis reseptor H2 yang bekerja dengan cara memblok reseptor histamin di membran sel parietal lambung. Selain hormon gastrin dan asetilkolin, histamin adalah salah satu senyawa yang menstimulasi H+, K+, ATPase untuk mensekresi asam lambung. Di mana perbandingan reseptor H2 dengan PPI yaitu PPI lebih baik dalam gejala mengatasi heartburn pada agonis reseptor H2. Selanjutnya yaitu obat golongan prokinetik, di mana obat-obat prokinetik ini contohnya yaitu metocloperamid yang bekerja dengan meningkatkan kekuatan sphincter esofagus bagian bawah, peristaltis esofagus, dan mempercepat pengosongan lambung. Penggunaan metocloperamid ini dibatasi oleh efek samping seperti mengantuk, agitasi, iritabilitas, depresi, reaksi distonik pada GERD tidak jelas manfaatnya. Untuk pasien yang memang respon terhadap metocloperamid, obat prokinetik lainnya seperti domperidon dapat diberikan. Efikasi domperidon setara dengan metocloperamid dalam mengosongkan lambung, tetapi penelitian pada kasus GERD masih sangat kurang. Di sini ada algoritme pelaksanaan GERD. Yang pertama, pasien GERD kronis perlu direview minimum setahun sekali untuk mendiskusikan gejala dan obat-obat yang digunakan. Sebagian kecil pasien tetap mengalami gejala meskipun sudah diterapi dengan PPI. Pilihan terapinya yaitu menggunakan double dose PPI, menambahkan agonis reseptor H2 pada malam hari sebelum tidur, dan memperpanjang durasi pengobatan.
Self care-nya di sini yaitu menggunakan antasida bila perlu untuk mengurangi gejala dengan cepat, dan penata laksanaan non farmakologi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini contoh-contoh obat penghambat pompa proton dan agonis reseptor H2. Yang pertama ada golongan PPI, contohnya yaitu esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. Di sini ada low dose, full dose, dan double dose-nya. Yang selanjutnya yaitu golongan antagonis reseptor H2, yaitu contohnya famotidin dan ranitidin. Selanjutnya untuk mekanisme dari masing-masing golongan, yang pertama golongan PPI, contoh obatnya yaitu omeprazol. Mekanisme kerjanya dengan menekan sekresi asam lambung dengan menghalangi pompa asam atau proton di dalam sel parietal lambung. Agonis reseptor H2, contohnya yaitu ranitidin, menghambat dan memblokir histamin pada reseptor H2, terutama yang di sel parietal lambung, yang menyebabkan penghambatan sekresi asam lambung. Selanjutnya yaitu obat prokinetik, yaitu metocloperamid, di mana mekanisme kerjanya yaitu menstimulasi pergerakan saluran gastrointestinal atas, menghasilkan pengosongan lambung yang dipercepat dan transit usus, peningkatan nada istirahat dari sphincter esofagus bagian bawah, memberikan sifat antiemetik melalui antagonisme reseptor dopamin pusat dan perifer.